Pengurus Gapensi Kabupaten Kolaka, bersama Karang Taruna, LSM Leader, dan Kolaka Media Institute, menggelar dialog publik yang mengangkat isu dan harapan masyarakat Kolaka menjelang tahun politik 2024. Dialog publik tersebut digelar di salah satu kedai kopi di kawasan Tamalaki, Kelurahan Lalueha, Kecamatan Kolaka, Sabtu, tanggal 24 September tahun 2022. Tiga figur yang disebut-sebut bakal maju menjadi calon Bupati Kolaka, turut hadir dalam dialog publik tersebut. Tiga figur itu yakni Syamsul Qadar, Qodratullah Nasir Sinta, dan Muhammad Ahdan. Hasimin, yang sehari-hari menjabat Kepala Bagian Hukum Setda Kolaka, menjadi host dalam dialog yang dihadiri puluhan pengurus organisasi kemasyarakatan, dan organisasi profesi Kolaka, dan Sultra, serta anggota DPRD Kolaka, dan pengurus parpol. Ketua BPC Gapensi Kabupaten Kolaka, Ivan Darmawan mengawali dialog publik tersebut dengan kritikan terkait pemberdayaan pengusaha lokal. Menurut Ivan, pemerintah atau entitas penentu kebijakan di Kabupaten Kolaka terkesan mengabaikan regulasi yang mengatur persaingan usaha, yang bertujuan melindungi sekaligus menyokong pertumbuhan dan perkembangan pengusaha lokal. Proyek pembangunan tower rumah sakit SMS Berjaya di Kelurahan Tahoa yang seluruhnya dikerjakan oleh kontraktor nasional misalnya, dinilai oleh Ivan sebagai perampokan hak pengusaha lokal untuk berkembang. Padahal, kata Ivan, ada regulasi yang mengatur bahwa pekerjaan di atas 20 miliar wajib melibatkan pengusaha lokal sebagai KSO. Selain itu, Ivan juga menyoal kewajiban perusahaan besar untuk terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat dan usaha lokal. Menurutnya program tersebut hanya sebatas teori, tanpa praktik. Dalam dialog publik yang mengangkat isu dan harapan masyarakat Kolaka menjelang tahun politik 2024, penyelenggara kegiatan mengangkat subtema perspektif dunia usaha, pemberdayaan kepemudaan, pendidikan, dan penyerapan aspirasi rakyat. Dari perspektif pendidikan misalnya, salah seorang penggagas dialog publik, Ridwan Demataju, mengutarakan keprihatinannya terhadap merosotnya kualitas pendidikan di Kabupaten Kolaka. Merosotnya kualitas pendidikan itu, tegas Ridwan, tidak bisa dipisahkan dari sikap para guru sebagai personal, dan pengaruh kebijakan pemerintah. Terkait guru sebagai personal, Ridwan menyatakan bahwa selama ini rata-rata guru menjalankan tugas mengajar hanya untuk memenuhi kewajiban pencapaian jam mengajar. Motif mengajar para guru seperti itu, tegas Ridwan, tidak terlepas dari regulasi yang dibuat oleh pemegang kebijakan di bidang pendidikan, yang sangat berpotensi dipengaruhi kepentingan pragmatis. Sementara itu, dari perspektif pembinaan dan pemberdayaan pemuda, Ketua Karang Taruna Kabupaten Kolaka, Musdalim Zakir menyatakan, model pembinaan pemuda yang diterapkan oleh pemerintah selama ini lebih terkesan menonjolkan pembiayaan kegiatan fisik, dan hanya sedikit menyentuh aspek pemberdayaan. Karena itu, Musdalim berharap, calon pemimpin Kabupaten Kolaka mendatang, harus lebih fokus lagi pada upaya penggalian potensi pemuda sebagai angkatan kerja. Khusus yang terkait penyerapan aspirasi masyarakat, Ketua Lingkar Demokrasi Rakyat Sultra, Herman Syahrudin mengkritisi sikap sebagian pemegang kebijakan di daerah yang dinilainya tidak peka terhadap keinginan masyarakat. Kedepan Herman menaruh harapan besar akan lahirnya pemimpin Kolaka yang amanah, dan mengerti bagaimana menyikapi aspirasi rakyatnya. Pada bagian lain, Ahdan, politisi P3 Kabupaten Kolaka, lebih banyak mengangkat isu kontribusi sektor tambang pada perekonomian daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selama ini, kata Ahdan, masifnya eksploitasi hasil tambang tidak terlalu berpengaruh besar pada perekonomian daerah, khususnya kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, permasalahan lain yang menyertai aktivitas pertambangan justru selalu mendominasi, seperti kerusakan lingkungan, dampak sosial, serta terganggunya aspirasi masyarakat yang terkait dengan kesempatan kerja dan berusaha. Sementara itu, Qodratullah Nasir Sinta yang turut hadir dalam dialog publik kali ini lebih banyak mengutarakan keinginannya mewujudkan harapan orang tuanya, Nasir Sinta, yang pernah menjadi pejabat di lingkungan Pemda Kolaka. Menurut Qodratullah, ayahnya memiliki banyak catatan penting terkait harapan dan berbagai langkah konkret untuk membangun Kolaka. Syamsul Qadar, Ketua Bapeda Kabupaten Kolaka yang juga disebut-sebut akan maju menjadi bakal calon Bupati Kolaka, tampil cukup impresif. Dengan mengacu pada pengalamannya sebagai birokrat yang memahami berbagai kebijakan pembangunan, Syamsul Qadar menegaskan, pembangunan ekonomi dan pengembangan usaha lokal hanya bisa dilakukan melalui kerja keras. Ia mengakui,
pemerintah memang wajib memberi akses dan perlindungan terhadap pengusaha lokal. Meski demikian, ia juga menaruh harapan besar, setiap pengusaha tidak selalu berharap mendapat fasilitas khusus dari pemerintah. Sebaliknya, ia menantang semua pengusaha lokal Kolaka mengupgrade kemampuannya agar mampu meraih semua peluang. Sementara itu, Ketua DPRD Kolaka, Saifullah Halik yang turut menyaksikan jalannya dialog publik, menyatakan apresiasinya kepada penyelenggara. Ia berharap ke depan dialog serupa kembali digelar, agar semua calon pemimpin Kolaka mengetahui apa yang menjadi keinginan masyarakat. Dialog publik kali ini juga turut dihadiri Kepala Dinas Kominfo Kolaka, I Nyoman Swastika, Asisten 3 Setda Kolaka, Wardi, Ketua FKUB, Akring Johar, Ketua Kadin Kolaka Gunsar Guntur, Ketua Gapeksindo, Faisal Manomang, Pengurus Parpol, Praktisi Hukum, Pengurus Ormas, Organisasi Mahasiswa, dan pengurus organisasi profesi lainnya.